Bab 865. Ilmu menelan langit. Ditatap oleh begitu banyak narapidana kultivasi, bahkan Wiri Liu sedikit berkeringat, tetapi Eric Kin cukup tenang. Ada di dalam penjara ini, kata Wiri Liu. Apa kamu tidak tahu tahanan mana yang ditemui Din Song? Eric Kin tercengang, hanya untuk menyadari bahwa dia sepertinya telah melakukan kesalahan. Aku tidak tahu. Wiri Liu berkata dengan tercengang, aku mengirim Din Song ke sini pada saat itu. Untuk menghindari kecurigaan, aku segera pergi. Aku tidak tahu siapa yang dia temui. Eric Kin tiba-tiba sakit kepala, meskipun di Sekte Wen Dao tidak terlalu banyak napi di lantai 2, tapi jumlahnya puluhan. Apa harus tanya satu persatu? Ini sedikit merepotkan. Setelah petualangan kali ini datang ke penjara bawah tanah gunung, Eric Kin sedikit penasaran dengan orang yang menembus teknik Din Song, dan perlu bertanya tentang beberapa hal yang lebih penting. Jika tidak dapat menemukan siapapun, bukankah itu sia-sia? Hei, bocah, kamu bukan sipir, kamu di sini untuk mencari seseorang. Saat keduanya dalam kesulitan, di sel sebelah mereka, tiba-tiba sosok gelap tertawa. Eric Kin menoleh dan melihat bahwa ini adalah seorang lelaki tua yang seluruh tubuhnya menyerupai arang hitam, kurus dan licik. Dia telah menyusut dalam kegelapan sebelumnya, dan Eric Kin tidak menyadarinya. Senior tahu siapa yang aku cari, kata Eric Kin sambil tergerak hatinya. Sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, bocah ini pernah ada di sini. Hei Tan menunjuk Wiri Liu dan tersenyum, dia meninggalkan pemuda berjubah putih. Dia tinggal di sini untuk waktu yang lama. Ya, sepertinya kamu benar-benar tahu. Wiri Liu mengangguk dan berkata, di mana orang itu? Tetua hitam mendengarnya, namun matanya melihat ke atas tanpa bicara. Kamu orang tua, kenapa kamu bermain misteri? Wiri Liu berkata dengan marah. Oh, aku memiliki ingatan yang sangat buruk untuk seusia aku tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu, kata tetua hitam. Kamu. Wiri Liu ingin mengatakan sesuatu, tapi Eric Kin menghentikannya. Eric Kin tersenyum dan berkata, senior, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan untuk memulihkan ingatan kamu. Ini juga sederhana, kamu masuk ke sel ini dulu, dan aku akan memberitahumu perlahan. Kata tetua hitam dengan cahaya aneh di matanya. Eric Kin melirik sel di depannya. Selnya cukup besar, dengan 4 tahanan terikat oleh formasi dan rantai di keempat penjuru sel. Setelah tetua hitam selesai berbicara, 3 tahanan lainnya juga menatap Eric Kin, dengan tatapan menantang di mata mereka. Bagaimana, berani masuk? Orang tua Hei Tan menyeringai, menunjukkan gigi hitamnya. Tuan muda, jangan tertipu. Wiri Liu mengerutkan kening dan cukup terganggu. Meskipun para tahanan ini terjebak dengan rantai, semua yang bisa dikurung di sini sangat kejam atau kultivasinya hebat. Jika mereka punya sarana untuk menyerang orang lain, maka itu berbahaya. Jika kamu tidak punya nyali, silakan pergi. Jangan berpikir bahwa di penjara tingkat 2 ini, siapapun dapat mengatakan beberapa patah kata. Ketika para tahanan di sel lain memperhatikan adegan ini, mereka juga membuat gelombang tawa, dan kata-kata mengejek terdengar di telinga mereka. Tapi Eric Kin tersenyum tipis, matanya berkedip-kedip, jatuh ke ruang di luar sel. Setelah beberapa saat, Eric Kin mengambil satu langkah ke depan dan mengulurkan tangan ke sel. Dengan segera, gelombang seperti riak menyebar terus-menerus di ujung jari Eric Kin. Setelah itu, di mata banyak narapidana yang terkejut, formasi sel itu ternyata seperti es yang mencair, sebuah lubang terbuka, dan Eric Kin melangkah ke dalamnya. Ada keheningan di sekitar, dan semua tahanan menutup mulut mereka. Senior, aku masuk, kata Eric Kin dengan ringan, berdiri di dalam sel. Bocah ini hebat. Senyuman tetua hitam membeku di wajahnya. Dia tidak berniat untuk memberitahu Eric Kin apapun,
namun dia bosan dan ingin bermain dengan Erikin. Biarkan pihak lain yang menyentuh formasi tersebut, lalu saksikan dia kabur dengan tergesa-gesa, untuk iseng. Di luar dugaan, Erikin tidak hanya memperhatikan formasi tersembunyi di sini, tapi juga dengan mudahnya membobolnya. Aku sudah berada di sel ini, dapatkah kamu memberitahu aku siapa orang itu? Erikin memandang tetua hitam. Orang tua itu memutar matanya dan tersenyum lagi. Tidak, aku barusan berkata, aku akan bicara denganmu saat kamu masuk, tapi aku tidak menjanjikan apapun padamu. Lalu bagaimana agar kamu bisa memberitahuku? Kata Erikin. Begini saja, kami bosan tinggal di sini sepanjang hari. Kamu hanya perlu menjanjikan satu syarat kepada kami, dan aku akan menceritakan semua yang aku tahu. Bagaimana dengan itu? Tetua hitam berpikir sejenak dan berkata, itu bagus, tetua hitam, kamu setia kawan. Seorang narapidana monster berwajah banteng di sampingnya menyeringai. Menarik, menarik, bocah, jangan khawatir, berita ini tidak ada gunanya bagi kami. Selama kamu melakukan apa yang sudah kami katakan, kami tidak akan pernah ingkari. Dua napi lainnya juga mengangguk. Lalu apa yang kalian ingin aku lakukan? Erikin sedikit tidak berdaya. Tampaknya para tahanan tua ini telah tinggal terlalu lama dan menjadi gila. Tetapi jika dirinya tidak setuju, khawatirnya mereka akan benar-benar tidak bicara biarpun mati. Bagaimanapun, orang-orang inilah yang membuat sekte Wen Dao tidak berdaya. Permintaan aku sangat sederhana, aku lapar, berikan aku daging monster untuk dimakan. Tetua hitam berbicara, dan Erikin terkejut. Sesederhana itu. Apa? Erikin hampir mengira dia salah dengar. Bocah, jangan remehkan tetua hitam ini, dia ini terlihat kurus, ada sesuatu di perutnya. Monster kepala kerbau mencibir. Benar, dan aku ingin makan barbecue, daging monsternya harus segar, tidak lebih dari seminggu. Tetua hitam juga bangga dan setuju. Erikin tidak berdaya. Dia tidak menyangka bahwa dia datang ke penjara gunung belakang dengan waspada, dan urusan pertama yang harus dilakukannya adalah menjadi koki bagi narapidana. Dengan telapak tangan dibalik, mayat monster tiba-tiba muncul di dalam sel. Gila, bocah ini benar-benar punya fase kesempurnaan monster, dan baru saja meninggal. Monster kepala kerbau terkejut. Tetua hitam juga sedikit terkejut. Erikin tidak menjawabnya, tetapi dengan pikiran, bola api melayang di depannya, dan kemudian perlahan menyalakan monster itu. Telah mempraktikkan teknik pengendalian api, dan kualitasnya tinggi. Mata seorang narapidana berbinar sambil berpikir. Dengan nyala api di tubuh Balrog, monster itu dengan cepat matang. Namun ada formasi pengucilan sehingga aromanya tidak akan keluar sama sekali. Kemudian mata tetua hitam hampir lurus, melihat Erikin melempar monster itu, dia bahkan tidak menggunakan tangannya. Mulutnya menjadi sangat besar dalam sekejap, dan dia menelan monster ini dalam sekejap. Wiri Liu menyaksikan dengan berkeringat. Ya ampun, ini makanan, jika kamu menelan seseorang, beberapa orang ini akan dimakan. Ilmu menelan langit. Erikin melihat pemandangan ini dengan serius. Kamu bocah punya pengetahuan, selama kamu melayaniku dengan baik, teknik rahasia ini mungkin tidak mustahil untuk diteruskan kepadamu. Lanjutkan. Orang tua Heitan mengingat rasa monster dan memesan. Erikin tersenyum tipis, dan sekali lagi mengeluarkan monster, masih fase kesempurnaan. Setelah dipanggang, lelaki tua itu menelannya dalam satu gigitan. Kemudian, Erikin langsung mengeluarkan 3 mayat monster fase kesempurnaan dan membakarnya menjadi satu. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.